Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara seiman dan sekeyakinan yang berbahagia, seperti yang sama kita maklum, ada satu kesamaan pandangan dari kita bangsa Indonesia tentang agama, yaitu bahwa agama merupakan hal yang mutlak penting dalam kehidupan ini. Baik dasar negara Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 45 seperti yang tercantum dalam pasal 29 ayat 2 seharusnya menjadikan merupakan tempat yang subur bagi tumbuh dan berkembangnya kehidupan beragama di negara yang kita cintai ini. Namun dalam kenyataannya tidak semua orang yang mengatakan agama itu penting lalu mau hidup mengikuti aturan agama. Lebih celaka lagi kalau agama hanya sekedar dijadikan lipstik, pemanis bibir, penghias hidup. Agama cuma sekedar seminar, muktamar, kongres atau tulisan besar-besar, tetapi yang tidak pernah terwujud di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Oleh karena itu, dalam rangka ikut serta memantapkan kehidupan beragama di negara yang kita cintai ini, pada pertemuan kita kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana seharusnya sikap seorang muslim terhadap Islam. Ayat yang saya bacakan di awal tadi merupakan surah terpendek ketiga dalam Al-Quran sesudah surah Al-Kautsar dan surah Al-Ikhlas, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, demi masa sesungguhnya manusia pasti berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, nasihat menasihati di dalam kebenaran dan nasihat menasihati dengan cara yang sabar. Apabila kita dekati ayat ini, akan segera nampak di dalamnya 4 sikap seorang muslim terhadap Islam. Sikap yang pertama, seorang muslim adalah seorang yang mengimani Islam, amanu, sebagai way of life, sebagai pandangan dalam kehidupan ini. Masalahnya kemudian, bagaimana seorang muslim mengimani Islam sebagai agamanya? Pertama, seorang muslim harus yakin Islam sebagai agamanya adalah satu-satunya agama yang benar. Sikap ini kelihatannya fanatik, tetapi apalagi yang harus dikatakan selain dari bahwa fanatik dalam arti berpegang teguh kepada agama merupakan bagian daripada kehidupan beragama. Sebab hanya dengan fanatik dalam artian itu sajalah orang konsekuen terhadap agamanya sendiri. Dan saya kira merupakan satu sikap yang wajar bahwa setiap penganut suatu agama hanya menganggap dan berkeyakinan agamanya sajalah yang benar. Oleh karena itu, kita bukan tidak setuju dengan ungkapan semua agama benar, bukan tidak setuju dengan ungkapan semua agama baik. Bagi kita kalimat itu belum merupakan kalimat yang sempurna. Semua agama benar bagi penganutnya masing-masing. Semua agama baik bagi penganutnya masing-masing. Kalau seorang muslim sudah berkeyakinan bahwa semua agama baik, maka bukan saja tidak diajarkan tetapi malah bertentangan dengan tuntunan Al-Quranul Karim. Kita lihat misalnya dalam surah Ali Imran ayat 19. Allah menyatakan, inna dina indallahil Islam.
agama yang diridhoi Allah itu hanya agama Islam. Selanjutnya dalam Ali Imran 85 Allah menjelaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu fahuwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang mencari agama selain daripada Islam, maka agamanya tidak akan diterima dan di akhirat nanti dia akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Perkara bahwa kita menghormati orang lain agama itu tentu, apalagi sebagai bangsa yang sedang melaksanakan pembangunan, kita perlu menjaga kesatuan dan persatuan kita sebagai bangsa. Tetapi menghormati orang tidak identik dengan menghormati agamanya. Satu hari, saudara-saudara, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat, lewatlah serombongan orang mengusung jenazah. Rasul berdiri, sahabat ikut berdiri. Ketika jenazah sudah lewat, seorang sahabat memberitahu, ya Rasul, yang tadi diusung orang itu jenazah Yahudi. Kenapa Tuhan berdiri memberikan hormat sampai kita juga ikut berdiri? Jenazah Yahudi, kata Rasul. Iya. Orang bukan itu. Ya orang, kalau orang sih. Nah, kalau kau lihat orang diusung macam itu berdiri, sudah mati sekalipun masih diberikan penghormatan. Tetapi itu manusianya. Perkara agama kita dibatasi oleh ayat lakum dinukum waliyadin. Bagi Tuhan agama Tuhan, bagi kami agama kami. Tuhan silahkan melaksanakan agama Tuhan, kami akan melaksanakan agama kami. Kami hormati Tuhan, Tuhan juga hormat kepada kami. Persilahkan melaksanakan ajaran agama tanpa perlu menyampaikan agama kepada orang yang sudah beragama. Inilah sikap yang perlu ditegakkan agar kita jangan ngambang di dalam kehidupan beragama dengan memandang semua agama sama saja, semua agama benar, yang pada akhirnya kita tidak akan punya prinsip di dalam memegang teguh ajaran agama kita. Yang kedua, dalam rangka mengimani Islam, seorang muslim harus yakin dan berpandangan bahwa Islam sebagai agamanya adalah agama untuk seluruh manusia. Kalau Nabi Nuh diutus oleh Allah cuma untuk kaumnya saja, Nabi Ibrahim pun untuk umatnya saja, Nabi Musa demikian pula, Nabi Isa pun begitu. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia. Kita baca dalam surah Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmah bagi seluruh alam. Dewasa ini saudara-saudara, kita melihat timbulnya gejala di mana orang menganggap seolah-olah agama itu barang impor. Islam katanya kiriman Arab. Buktinya Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, solat menggunakan bahasa Arab. Nah, akibat timbulnya pemikiran semacam ini, mulai nampak gejala orang menghindarkan diri daripada Islam. Sebenarnya bahwa Arab sebagian besar memang Islam, itu harus kita akui. Tetapi bahwa Islam bukannya Arab, itu pun juga merupakan kenyataan. Perkara kemudian Quran menggunakan bahasa Arab tidak lain karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah di tengah masyarakat Arab ketika itu. Tapi ini tidak berarti bahwa Quran cuma untuk orang Arab saja. Bisa kita lihat dari bukti-bukti yang ada dalam Quran itu sendiri. Pertama, tidak ada satu ayat Quran pun yang ditujukan khusus kepada orang Arab semata-mata. Misalnya, ya ayyuhal arabiyyun, hai orang-orang Arab, tidak ada. Yang banyak kita temukan itu
Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Digunakan kata yang bersifat umum. Manusia yang mana? Yang mana saja asal merasa manusia. Kalau tidak merasa manusia, tentu tidak perlu terpanggil dengan ayat ini. Lalu sholat menggunakan bahasa Arab. Tentu Islam telah mengikat kita dengan akidah. Sama Allah yang kita sembah, sama arah yang kita tuju dalam menyembah, sama bacaan yang kita baca, sama bahasa yang kita gunakan. Dari persamaan-persamaan semacam itu timbul ilaqah ruhiyah, mekanisme psikis yang pada gilirannya mengikat nilai-nilai persaudaraan yang lebih erat lagi. Cobalah kalau misalnya sholat saja dibiarkan tiap orang menggunakan bahasanya sendiri-sendiri, itu di samping akan menimbulkan berbagai kesulitan, kontak batin tidak akan cepat terwujud. Taruhlah misalnya yang jadi imam menggunakan bahasa Indonesia. Dia takbir dalam bahasa Indonesia bukan dengan Allahu Akbar, barangkali dia akan baca Tuhan yang Maha Besar. Datang lagi yang jadi makmum dari Padang, lain lagi gaya bahasanya, bukan Allahu Akbar, dia akan baca Allah nan gadang. Datang pula kemudian saudara kita dari Jawa Barat, takbir lagi dia dengan bahasanya Gusti Allah anu ageng. Lalu paling akhir barangkali datang anak Betawi, jadi makmum dia takbir lagi pakai bahasa Betawi, Tuhan yang gede banget. Kalau cara sholat saja sudah semacam ini, mekanisme psikis itu kan tidak akan cepat terwujud. Jadi bahwa Arab memang Islam, tapi Islam bukannya Arab. Sama dengan logika bahwa monyet itu adalah binatang, tetapi binatang bukan monyet. Monyet cuma salah satu jenis dari sekian ratus jenis binatang yang ada di alam ini. Sebab itu mengikuti Islam tidak berarti mengikuti Arab, tetapi mengikuti kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim harus yakin Islam adalah agama untuk seluruh manusia. Yang ketiga, dalam rangkaian mengimani Islam, seorang muslim harus yakin dan berpandangan Islam sebagai agamanya adalah agama terakhir yang dibawa oleh Rasul terakhir. Tidak ada Rasul sesudah beliau dan tidak ada agama lagi sesudah Islam. Dalam surah Al-Ahzab ayat 40 kita temukan penjelasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad itu bukan bapak dari salah seorang kamu. Ia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Sebagai konsekuensi daripada ini ialah bahwa jikalau di zaman sekarang ini ada orang mengaku menjadi nabi, ada orang mengaku menjadi rasul, biar serbannya besar, biar jubahnya hebat, biar jenggotnya nyengser sampai ke bawah, biar bahasa Arabnya fasih, mengaku dia menjadi rasul, kita wajib untuk tidak percaya. Sekali lagi, kita wajib untuk tidak percaya. Ini sebagai konsekuensi bahwa kita yakin Islam agama terakhir. Yang keempat, dalam rangka mengimani Islam, seorang muslim harus yakin Islam sebagai agamanya adalah batas kemungkinan. Apakah seseorang bisa mendapat ampunan Allah atau tidak? Dengan kata lain, Islam adalah batas antara sorga dan neraka. Ada orang yang tidak terlalu simpati kalau kita memvonis masalah agama dengan sorga dan neraka. Tetapi sebenarnya memang itulah hakikat daripada kehidupan beragama. Itulah terminal akhir. Agama itu masalah halal dan haram, masalah benar dan salah,
masalah hak dan batil, dan pada penghujungnya masalah sorga dan neraka. Dalam Islam artinya dalam tauhid. Dalam tauhid artinya dalam daerah kemungkinan memperoleh ampunan. Di luar Islam, di luar tauhid. Di luar tauhid, syirik. Sedangkan syirik merupakan dosa yang tidak berampun. Kita baca dalam surah An-Nisa ayat 48 yang diperkuat pada surah yang sama ayat 116. Allah menjelaskan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memberikan ampun kepada orang yang menyekutukannya dengan sesuatu, tapi Allah akan mengampunkan dosa yang selain itu bagi orang yang dikehendakinya. Jadi yang namanya dosa, sepanjang tidak syirik, sepanjang orang tidak menyekutukan Allah, bagaimanapun besarnya dosa, masih dalam batas-batas kemungkinan memperoleh ampunan Allah. Kalau sudah di luar tauhid, jatuh kepada syirik, sudah di luar jangkauan kemungkinan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara seiman dan sekeyakinan, empat cara di dalam kita mengimani Islam ini pada gilirannya akan memberikan warna di dalam kehidupan kita. Nilai-nilai iman semacam inilah yang kita kehendaki agar kita selamat daripada kerugian seperti yang dijelaskan Allah dalam awal surah Al-Asr itu tadi. Nah, sekarang sikap yang kedua. Bagaimana sikap seorang muslim terhadap Islam setelah amanu, setelah dia mengimani Islam? Yang kedua, wa amilus shalihat. Seorang muslim adalah seorang yang mengamalkan Islam. Sebab apa? Kita tentu maklum, iman konsepsi ideologis yang bersifat abstrak, sedangkan amal refleksi yang ditimbulkan oleh nilai-nilai iman itu. Iman ibarat strom, tidak nampak oleh pandangan mata zahir. Kita tidak bisa melihat strom itu. Yang bisa kita lihat gejala yang ditimbulkan oleh strom, baik dalam bentuk terang misalnya, suara, gema, gerak, dan sebagainya. Iman tentu saja tidak kelihatan, tapi bisa dinilai dari amal yang dikerjakan oleh orang. Artinya, kalau ada iman, tentu dia beramal. Iman mendorong manusia untuk beramal. Itulah sebabnya dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, kata-kata amanu selalu berangkaian dengan wa amilus shalihat. Amanu wa amilus shalihat, sebagai pertanda bahwa iman dan amal merupakan hal yang tidak terpisahkan satu sama lain. Nah, untuk bisa hidup mengamalkan Islam, tentu harus didahului dengan mengilmui Islam. Sebab bagaimanapun juga mengamalkan Islam tanpa didasari oleh mengilmui Islam, maka besar kemungkinan amaliyah kita akan sia-sia adanya. Yang akan rugi tentu kita sendiri. Oleh sebab itu, setelah mengimani Islam, kita berkewajiban mengamalkan Islam dengan didahului oleh pengetahuan tentang Islam. Jangan sampai seperti yang nampak banyak sekarang ini, di mana orang memandang Islam itu seperti orang buta mengenal gajah. Ini yang barangkali dalam istilah para sosiolog disebut dengan frame of reference, kacamata pandangan yang salah. Ada 3 orang buta dilepas ke kebun binatang, disuruh kenal gajah. Saya yakin laporannya pasti lain-lain. Orang buta pertama datang, lapor Pak, yang namanya gajah kecil panjang seperti ular.
Kenapa dia laporan macam ini? Sebab kebetulan yang dia pegang ekornya. Datang orang buta kedua, ngotot. Salah Pak itu, tidak betul. Yang paling betul saya Pak. Kalau gajah itu Pak, kecil, besar, tipis, lebar. Seperti kipas. Sebab apa? Karena kebetulan yang dia pegang telinganya. Lalu orang buta ketiga datang, lebih ngotot lagi dari yang kedua ini. Pak, dua-duanya Pak salah, tolol bin goblok. Yang paling betul itu saya Pak. Yang namanya gajah itu Pak, besar tinggi macam pohon kelapa. Sebab apa? Kebetulan yang dia pegang kakinya. Salahkah mereka? Tidak salah. Cuma datanya belum lengkap. Baru kenal ekor gajah sudah berani mengambil kesimpulan itulah gajah. Yang satu baru kenal telinga gajah sudah menarik konklusi itulah gajah. Dan yang lain baru tahu dan baru kenal kaki gajah sudah mengemukakan pendapat itulah dia gajah. Buat orang yang sudah kenal betul gajah, tentu dia ditertawakan. Bagi orang yang belum kenal gajah, dia menyesatkan. Hal semacam ini bukan saja tidak mendidik, tetapi pada akhirnya akan membingungkan orang yang belum kenal kepada gajah. Dengan kata lain, di dalam mengilmui Islam, kita harus berupaya melihat dan memandang Islam itu secara totalitas, secara keseluruhan, memandang dan melihat Islam dari berbagai seginya. Sehingga dengan demikian akan terbuka nuansa pandangan mata kita melihat kebesaran, kelengkapan dan kesempurnaan daripada ajaran agama kita sendiri. Nah, kalau nilai-nilai iman diwujudkan dan dibuktikan dengan pengamalan kita tentang Islam, barulah nilai iman kita itu beroleh wujudnya yang konkret di dalam amalan-amalan kita sehari-hari. Tanpa itu iman cuma tinggal sekedar kata. Akidah cuma tinggal sekedar keyakinan dan fondasi yang tanpa perwujudan di dalam realita kehidupan ini. Demikian sikap yang kedua. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, setelah mengimani Islam kemudian mengamalkan Islam, seorang muslim harus mendakwahkan Islam. Tawasau bil haqqi, nasihat menasihati di dalam kebenaran. Pada hakikatnya setiap kita ini mubaligh. Setiap kita berkewajiban menyampaikan dakwah kepada orang yang belum atau kurang mengetahui suatu persoalan yang kebetulan kita lebih mengetahui tentang itu. Tidak ada masalah kita berdakwah dengan menguraikan bismillah misalnya, kalau pendengar kita kebetulan orang yang belum mengerti bismillah. Dengan demikian akan terjadi pemerataan pemahaman agama. Tidak perlu harus selalu jadi mubaligh. Kalau kita kebetulan seorang pedagang, lalu dalam dunia perdagangan kita bisa memberikan contoh bagaimana seharusnya seorang muslim berdagang, maka kita sudah mendakwahkan kepada orang lain bagaimana cara dagang menurut Islam. Dakwah bil hal namanya, di mana setiap pribadi muslim menjadi iklan daripada agamanya. Dia harus sanggup berkata, tuan-tuan mau tahu bagaimana cara dagang menurut Islam? Lihat cara kami orang Islam dagang. Tuan-tuan mau tahu bagaimana cara berumah tangga menurut Islam? Lihat cara kami orang Islam berumah tangga. Tuan-tuan mau tahu bagaimana cara bertetangga menurut Islam? Lihat cara kami orang Islam bertetangga. Seorang muslim menjadi iklan daripada agamanya. Dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan langsung, memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana tuntutan kehidupan beragama yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara seiman dan sekeyakinan yang saya cintai,
Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lam biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Berdakwahlah kamu, ajak manusia ke jalan Allah. Bagaimana caranya? Pertama, bil hikmah, dengan cara bijaksana. Bagaimana cara yang bijaksana itu? Baik Al-Quran maupun As-Sunnah banyak menjelaskan pola-pola kebijaksanaan dalam pelaksanaan dakwah. Kita ambil satu trik saja. Satu hari datanglah seseorang menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang datang ini, kalau istilah sekarang, biang okem. Datang dia menghadap baginda Rasul. Sesampainya di sana, dia bilang, "Ya Rasul, bagaimana? Saya ini mau masuk Islam, boleh apa tidak?" Boleh. Lalu dia mengucap 2 kalimat syahadat. Setelah selesai mengucap 2 kalimat syahadat, dia berkata lagi, "Ya Rasul, saya sekarang sudah masuk Islam." Bagus. "Saya cinta Islam." Bagus. "Saya juga cinta kepada Anda ya Rasul." Bagus. "Cuma saya juga cinta kepada dosa ya Rasul. Terus terang saja, saya ini suka judi, saya suka zina, dan saya senang mabuk, dan saya belum bisa meninggalkan semua itu." Marahkah Rasul mendengar keterus-terangan orang ini? Dihardikkah orang ini oleh Rasul? "Macam apa kau, sama Islam cinta, sama dosa juga cinta?" Ternyata tidak. Mendengar keterus-terangan orang ini, baginda Rasul tersenyum. Seraya bersabda, "La ba'sa bi." Tidak apa-apalah. "Jadi kau senang zina?" "Iya." "Mabuk?" "Wah, hampir tiap malam saya teler." "Judi?" Itu lagi hobi saya." "Dan kau belum bisa tinggal semua itu?" "Belum ya Rasul." "Tidak apa-apalah. Cuma begini saja. Mau tidak kau janji dengan saya?" "Apa ya Rasul?" "Mulai sekarang kau akan meninggalkan dusta. Kau akan jadi manusia jujur, jangan bohong. Satu itu saja yang saya minta. Sanggup?" "Cuma itu ya Rasul." "Cuma itu?" Saya kira apa? Kalau cuma urusan gak bohong sih gampang lah itu. Sanggup saya." "Sanggup?" "Sanggup." "Mari berjanji." Dijabat tangannya oleh Rasul, berjanji tidak akan bohong dia. Dalam perjalanan pulang, orang ini berkata dalam hati, "Ma ashala ma talaba hadzan nabil karim." Alangkah mudahnya permintaan Rasul ini. Saya sudah berterang-terangan suka judi, suka zina, suka mabuk. Tidak disuruhnya meninggalkan semua itu, cuma diminta jangan bohong saja. Dia kira orang nggak bohong itu gampang. Padahal saudara, Nabi Ibrahim itu satu hari pernah nangis. Allah tegur Ibrahim, "Kenapa nangis kamu ini?" Kata Nabi Ibrahim, "Ya Allah, bagaimana saya tidak nangis? Saya ingat-ingat Nabi Adam itu dosanya cuma 1, tidak boleh makan buah khuldi, dia makan. Kau begitu murka, kau usir dia dari surgamu. Saya ini ya Allah, seumur hidup saya pernah 3 kali bohong. Bagaimana saya mengharap surgamu?" Itu yang bikin saya nangis.
3 kali seumur hidup, 3 kali bohong. Nabi Ibrahim nangis. Kita ini 1 hari 17 kali bohong, nyengir aja, gak ada nangisnya. Saudara hadirin, demikianlah orang ini pulang ke rumah dengan satu anggapan dalam hatinya bahwa apa yang diminta oleh Rasul adalah sesuatu yang mudah. Lalu hari-hari pun berlalu, berganti dengan minggu, minggu pergi, datanglah bulan. Sampai pada suatu hari ketika orang ini sedang berjalan, dia melihat seorang perempuan dengan paras yang cukup cantik. Datang syahwatnya. Rupanya orang ini termasuk kelas tegangan tinggi juga. Sik banget. Dibawanya perempuan itu ke dalam rumah. Hampir terjadi perbuatan zina. Nyaris dia ingat janjinya. Iya, saya ini kan sudah janji dengan Rasul tidak mau bohong. Nanti kalau saya bertemu Rasul lalu saya ditanya, kamu zina apa enggak sekarang? Saya harus jawab bagaimana? Kalau saya bilang iya, tentu hukum berlaku. Kalau saya bilang tidak, artinya saya bohong. Padahal saya sudah berjanji tidak mau bohong. Peranglah antara bisikan iman dan bisikan nafsunya. Ternyata kemudian bisikan iman ini menang. Tidak jadi dia lakukan perbuatan zina itu. Lain waktu dia melihat sesuatu yang indah menawan, terdetik dalam hatinya mau mencuri. Sudah dia ulurkan tangan hendak mencuri itu, ingat lagi, saya sudah janji dengan Rasul tidak mau bohong. Kalau satu hari saya bertemu beliau ditanya saya, kau mencuri apa tidak? Bagaimana saya harus menjawab? Saya katakan iya, tentu hukum berlaku. Kalau saya bilang tidak, artinya saya bohong. Perang lagi iman dan nafsunya. Akhirnya iman menang, tidak jadi dia mencuri. Begitulah orang ini tiap kali mau melakukan kejahatan, ingat janjinya kepada Rasul bahwa dia tidak mau bohong. Sampai akhirnya dia tidak pernah jadi melakukan berbagai macam kejahatan. Paling akhir dia datang menghadap Rasul, ya Rasul sodakta, ya Rasul Anda benar. Kenapa? Yang Anda minta cuma satu, jangan bohong. Tapi rupanya itu pokoknya ya Rasul. Saya ternyata tidak berkutik. Sampai paling akhir dia menjadi salah seorang sahabat yang terbaik dari baginda Nabi. Sebab apa? Hanya diminta meninggalkan bohong oleh Rasul. Ini pola dakwah yang dilaksanakan oleh Rasul dengan cara bijaksana. Processingnya melalui tahapan yang sesuai dengan kemampuan orang. Contoh lain, satu hari datanglah seorang sahabat melapor, halaktu ya Rasulullah, wahai Rasul celaka saya ini. Ma'ahlakaka, apa yang bikin kamu celaka? Dia bilang, waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan. Saya lagi puasa Ramadan, saya nggak tahan sama istri saya itu. Lalu nyelonong ya Rasulullah. Rupanya pengantin baru ini. Kata Rasul, nyelonong bagaimana? Ya nyelonong-nyelonong. Kalau memang begitu bayar dendanya. Apa dendanya ya Rasul? Bebaskan budak. Waduh, saya tidak punya budak ya Rasulullah. Tidak punya? Tidak punya. Puasa,
2 bulan berturut-turut. Ya Rasul, tidak kuat saya. Tidak kuat. Tidak kuat, jangankan yang 2 bulan, yang sebulan aja nyelonong. Bagaimana yang 2 bulan, saya tidak sanggup ya Rasul. Kalau memang tidak sanggup juga, beri makan 60 fakir miskin, 1 orang 1 mud. Ya Rasul, jangankan memberi makan 60 fakir miskin, istri saya ini di rumah 1 hari masak, 3 hari libur. Saya ini orang susah. Lagi pula saya pikir orang ini kebangetan juga, sudah melarat sama larangan kok berani. Rasul tersenyum kemudian masuk ke dalam kamar, keluar lagi beliau membawa sekeranjang kecil kurma. Kalau kau memang tidak punya apa-apa, bawa pulanglah ini, sedekahkan kepada orang-orang miskin di kampungmu sebagai pembayar dendamu. Ya Rasulullah, apa lagi? Di kampung saya itu yang paling miskin saya. Bukan main. Akhirnya Rasul cuma senyum, beliau bilang, ya sudah, bawa pulanglah nih, beri makan anak istrimu di rumah. Sudah melanggar larangan, dapat korma pula. Pola kebijaksanaan semacam ini menunjukkan elastisitasnya watak Islam itu. Tidak kalau sudah begitu ya mesti begitu. Kita saja kan besar ini lewat tahapan. Begitu lahir kita cuma minum air susu ibu. Meningkat besar sedikit baru kita makan pisang. Lalu sudah besar lagi, agak besar lagi, baru bubur. Sudah besar betul, baru makan nasi. Lebih besar lagi, barangkali termasuk jengkol dan sebagainya. Bayangkan kalau orang begitu lahir sudah dikasih jengkol, itu tidak bijaksana kan, akan rawan akibatnya. Pendeknya, dengan dakwah cara bijaksana ini, jangan memancing ikan pakai anggur. Bagaimanapun enaknya anggur itu, bukan makanan untuk ikan. Inilah makna tuntunan Nabi, khatibin nasa ala qadri uqulihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan daya terima mereka, sesuai dengan kemampuan yang mereka sanggup melaksanakannya. Begitulah pola dakwah pertama, bil hikmah. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, dengan contoh nasihat-nasihat yang baik. Dan yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau memang perlu berdebat, perlu berbantah, debatlah dengan cara yang terbaik. Bukan dengan sentimen, tapi dengan argumen. Bukan dengan tujuan untuk mencari kemenangan, tetapi untuk mencari kebenaran. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, seorang muslim harus tegak mendakwahkan Islam sesuai dengan bidang dan kemampuannya masing-masing. Ini sikap yang ketiga. Lalu sampai kepada sikap yang keempat, bagaimana seorang muslim sikapnya terhadap Islam, yaitu yang keempat, watawasau bis sabr, bersabar dalam Islam. Setelah kita mengimani Islam, mengamalkan Islam, kemudian mendakwahkan Islam, pada yang keempat, bersabar dalam Islam. Sebab apa? Perjalanan mengimani Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam, bukan perjalanan yang lurus bertabur bunga di kanan kirinya. Jalannya menanjak, penuh onak dan duri. Namun tidak ada perbuatan tanpa resiko. Orang yang berani berbuat harus berani resiko. Mengimani Islam ada resikonya, mengamalkan Islam ada resikonya, mendakwahkan Islam, menegakkan yang ma'ruf, menghancurkan yang munkar pun ada resikonya. Bersabar dalam Islam. Bagaimana orang yang sabar itu? Allah menjelaskan, wa basyiris sabirin allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar tidak lain adalah orang-orang yang kalau mereka mendapat musibah,
terkena satu kesulitan, kembali kepada konsepsi dasar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami berasal dari Allah dan kepada Allah pula kami akan kembali. Bukan ucapan itu yang penting, tapi penghayatannya. Kalau pada satu saat misalnya kita harus melepaskan jabatan yang kita cintai, kembali kepada konsepsi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dahulunya pun ketika lahir ke dunia ini, saya tidak membawa jabatan apa-apa. Kalau satu saat kita kehilangan harta benda yang sangat kita sayangi, kembali kepada konsepsi dasar. Dahulunya pun waktu terlahir ke alam ini saya tidak membawa apa-apa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di belakang itu lalu baik sangka bahwa musibah, kepahitan dan penderitaan hidup bagaimanapun pedihnya, di belakang itu tentu mengandung hikmah. Cuma barangkali mata kita saja yang agaknya kurang terbuka untuk menelusuri hikmah di belakang itu. Lalu timbul semacam protes. Kenapa kesulitan yang datang menimpa saya? Padahal saya mengimani Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam. Kenapa mesti kesulitan yang saya hadapi? Timbul protes dalam hati. Padahal hikmah di belakang itu tentu ada. Dan setiap muslim menghadapi bagaimanapun besarnya kesulitan, dia harus tetap husnuzon, baik sangka kepada Allah, dengan satu keyakinan di belakang setiap kesulitan mesti ada hikmahnya. Dahulu ada seorang petani, dia selesai bekerja di ladang, istirahatlah dia, tidur di bawah pohon beringin. Di sebelah pohon beringin ini ada pohon labu. Sambil tidur-tiduran dia berpikir, kalau saya lihat-lihat Tuhan ini tidak adil, katanya. Masa pohon beringin pohonnya besar, buahnya kecil. Lalu pohon labu pohonnya kecil, pohonnya kecil, kok buahnya besar. Ah, Tuhan bukan arsitek ulung ini. Tidak adil ini. Mestinya supaya enak dilihat itu, beringin yang pohonnya besar, buahnya besar sebesar buah labu. Lalu pohon labu yang pohonnya kecil, buahnya kecil-kecil sajalah sebesar buah beringin. Baru adil rasanya itu. Nah, apa yang terjadi? Rupanya Allah tidak membuktikan kebesarannya. Baru saja selesai dia berpikir Tuhan tidak adil, jatuh sebutir buah beringin tepat menimpa hidungnya. Dia terkejut. Astagfirullahalazim, katanya. Kalau begitu Allah itu benar-benar adil. Coba kalau buah beringin sebesar buah labu, lalu barusan jatuh menimpa hidung saya, rasanya sudah tidak karu-karuan potongan muka saya ini. Baru terbuka pandangan matanya, baru terlontar perkataan Allah Maha Adil setelah dia bertemu dengan pengalaman yang dia rasakan sendiri. Jadi di belakang segala kesulitan itu ada hikmahnya. Di belakang segala kepahitan hidup itu ada manisnya. Maka Allah membimbing kita bersabar dalam mengimani Islam, mengamalkan Islam, dan mendakwahkan Islam. Konsepsi kesabaran kembali kepada satu keyakinan, semuanya datang dari Allah, semuanya pun bakal kembali juga kepada Allah. Kita bisa hidup, berbuat banyak, menjadi ini dan itu, berusaha segala macam lantaran kita hidup. Kita hidup ini lantaran ada roh dalam jasad kita. Roh ini pun sebenarnya kita bukan hak milik mutlak, cuma sekedar hak pakai saja. Kapan waktu diambil oleh si sang pemilik mutlak, tidak ada kekuasaan kita untuk mencegahnya. Yang paling
vital macam itu pun tidak ada kemampuan kita mempertahankannya. Apalah lagi yang menempel dalam hidup seperti harta, jabatan, dan lain sebagainya. Roh saja kita sudah tidak mampu mempertahankannya. Saudara hadirin yang berbahagia, maka keuntunganlah yang akan diperoleh bagi mereka yang sabar, tabah, ulet, dan tahan uji menghadapi segala macam ujian dan cobaan di dalam dia mengimani, mengamalkan, dan mendakwahkan Islam. Barangkali orang bertanya, kenapa sih kok orang-orang yang beriman saja yang kelihatannya banyak sekali diuji? Nah, itulah yang masalahnya memang. Justru yang beriman yang diuji. Lagi pula kalau tidak ada imannya, yang mau diuji apanya dong? Tidak ada. Dalam logika sehari-hari jelas saja yang ulangan itu anak sekolah. Kalau tidak sekolah, kira-kira ulangan apa tidak? Ya. Tidak. Kan tentu tidak. Mau naik kelas berapa, mau sekolah saja tidak. Justru yang beriman itu yang diuji, yang hidupnya mengimani Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam. Makin tinggi kualitas iman, makin berat cobaan dan ujian itu. Sehingga Allah menjelaskan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Adakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan saja mengatakan amanna, kami mengimani Allah, kami mengimani Islam, wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji lebih dahulu. Artinya, jikalau kita sudah berani berkata saya iman kepada Allah, saya mengimani Islam dengan sepenuh keyakinan, siap-siaplah menghadapi cobaan dan ujian. Dan yang namanya cobaan ini tidak selalu yang berbentuk susah. Wa nabluukum bil khairi wasyarri, kata Allah, kami akan coba, kami akan uji kamu dengan yang enak dan dengan yang tidak enak. Jadi bukan cuma sakit cobaan, sehat juga ujian. Bukan cuma miskin ujian, kaya pun cobaan. Tidak punya uang, cobaan. Banyak uang, ujian. Tapi kan belum pernah kita dengar ada orang bilang, Pak, saya lagi diuji oleh Allah. Kenapa? Uang saya lagi banyak, Pak. Belum ada orang berkata macam begitu. Kalau sudah bangkrut, pailit, nah barulah dia merasa diuji Allah. Dan dalam kenyataan, banyak orang lulus ketika diuji dengan kemiskinan, tapi gagal berantakan setelah dia dicoba dengan kekayaan. Banyak yang ingat Allah dikala dia sakit, dan manakala dia sudah sehat, Allah pun dilupakan. Ketika miskin dia hamba Allah, setelah kaya pindah menjadi hamba harta. Ketika dia orang biasa, dia hamba Allah. Naik pangkat, punya jabatan, pindah budak pangkat, budak jabatan. Tidak sesuai lagi antara ucapan dan perbuatannya. Baik, barangkali kita bercermin dari kehidupan seorang nabi, yaitu Nabi Ayub alaihi salam. Beliau ini orang kaya. Iblis itu paling tidak senang kalau ada orang baik. Dia lapor, wahai Allah, hambamu yang namanya Ayub ini dia rajin ibadah cuma karena kaya saja kau berikan harta. Coba kalau dia bangkrut, jatuh miskin, rasanya dia berhenti ibadah. Ah, iblis, aku tahu Ayub itu hambaku yang ikhlas. Saya buktikan ya Allah, silakan. Turunlah iblis ke alam ini. Mula pertama yang dia rusak adalah harta benda Nabi Ayub. Sawah ladang dibikin rusak, binatang ternak binasa. Sehingga dalam waktu relatif singkat jatuhlah Nabi Ayub dari orang paling kaya menjadi orang paling miskin. Kalau orang miskin jadi orang kaya, itu rasanya tidak terlalu, ya paling-paling lupa diri.
Tapi kalau sudah dari kaya, tahu-tahu jatuh miskin, ini yang kalau kurang-kurang kuat kan bisa mengalami semacam mental breakdown, mengalami komplikasi. Waktu itu Nabi Ayub sedang ibadah di mihrab dalam masjid, datang iblis. Saudara Ayub, iya. Sedang ibadah ya? Iya. Menyembah Allah? Iya. Tahu nggak kau ini? Kenapa? Allah yang sedang kau sembah ini dia sudah bikin miskin kamu. Sawah ladangmu rusak, binatang ternakmu binasa, dan kau sekarang sudah jadi orang paling miskin. Buat apa menyembah Tuhan macam itu yang sudah bikin miskin kamu? Inilah iblis ini, kepada Nabi Ayub bicaranya lain, kepada Allah bicaranya lain. Kata Nabi Ayub, benar itu. Benar. Sawah ladang saya rusak. Iya. Binatang ternak saya binasa. Iya. Dan saya sekarang jadi orang paling miskin. Betul. Kata Nabi Ayub, beliau malah tidak mengucapkan innalillah. Yang beliau ucapkan apa? Alhamdulillah alladzi a'tani wa akhaza minni. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan harta kepada saya dan sekarang Allah pula yang mengambilnya. Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Tidak ada masalah bagi Allah. Iblis cuman ibadah jalan terus. Kembali beliau ibadah. Keki bukan main iblis ini. Inilah sebagian dari cerminan orang yang punya fondasi dan kesadaran kepada penghayatan tentang kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang kita cuma sekedar ucapan tanpa penghayatan. Terkena musibah mulutnya sih tidak berhenti innalillah innalillah, tapi nangisnya juga tidak mau berhenti. Tidak diiringi dengan kesadaran dari Allah segalanya berasal dan kepada Allah segalanya pun juga akan kembali. Nah, kalau sadarlah kita bahwa tidak ada satu perbuatan tanpa resiko, dan resiko dalam mengimani, mengamalkan dan mendakwahkan Islam merupakan sesuatu yang indah. Yang kalau kita hadapi dan kita modali dengan sabar, tentu buahnya akan nikmat kita rasakan dalam perjalanan hidup ini. Tanpa kesabaran, maka boleh jadi usaha kita pun akan sia-sia. Bukankah Imam Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan, haqqun bila nizamin yaghlibuhul batil binizamin. Kebenaran yang tanpa nizam, tanpa kesabaran, tanpa taktik dan strategi dapat dengan mudah dihancurkan oleh kebatilan yang menggunakan taktik dan strategi. Tentu kita menginginkan nilai-nilai Islam ini tegak di masyarakat, tapi ini merupakan processing yang bukan seperti orang makan pisang. Hari ini dimakan, hari ini kenyang, dan hari ini juga kadang-kadang bisa keluar lagi. Perjuangan menegakkan nilai-nilai Islam ini satu proses yang panjang. Seperti juga telah dijelaskan oleh kehidupan perjuangan Nabi, para sahabat, dan selanjutnya. Tidak merupakan satu proses yang sekali jadi. Itu sebabnya ditutup surah Al-Asr ini dengan kalimat tawasau bis sabr. Hendaknya bersabar kita di dalam menegakkan sikap yang dituntut dalam surah Al-Asr itu tadi. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, dengan demikian 4 sikap telah saya kemukakan. Dari 4 sikap ini ternyata seorang muslim dituntut untuk menjadi pengiman Islam, pengamal Islam, dan pengawal Islam, dengan motif sabar sebagai landasan daripada perjuangan kita mengimani, mengamalkan dan mengawal Islam dengan pelaksanaan dakwah yang sesuai dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing. Yang kita harapkan tentunya bahwa nilai-nilai keimanan kita ini
mewarnai kehidupan dan menjadi warnanya hidup. Saya kira pun pembangunan akan lebih berhasil, Pancasila akan lebih aman di negara ini kalau dijaga dan dikawal oleh orang-orang yang teguh memegang agama dengan segala konsekuensinya, mengimani agamanya, dan iman itu menjadi warnanya kehidupan. Dengan kata lain, kalau iman ini sudah ikut kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada, itu sebenarnya sumber etika otonom. Bukankah satu bangsa yang baik selalu terdiri dari masyarakat yang baik? Masyarakat yang baik terdiri dari warga yang baik. Warga yang baik terdiri dari keluarga yang baik. Dan keluarga yang baik terdiri dari pribadi yang baik. Nah, pribadi akan menjadi baik kalau dia dikontrol oleh nilai keimanannya. Sebab apa? Puncak keimanan yang tertinggi sebenarnya tidak lain manakala seseorang sudah merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Kalau itu sudah dimiliki, apalagi yang lebih mampu mengontrol kita, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Sebab itu sebagai akhir, bawalah iman ini kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada. Kadang-kadang iman kita ini kan cuma sekedar penunggu rumah. Pegawai negeri mau ke kantor, imannya ditaruhnya di lemari. Sudahlah iman, kau tidak ikut ke kantor. Kalau kau ke kantor nanti aku nggak bisa korupsi. Pedagang ke pasar, iman ketinggalan di rumah. So kalau iman dibawa ke pasar, katanya timbangannya tidak bisa curang. Tertinggallah iman itu di rumah. Iman yang tertanam dalam hati menimbulkan etika otonom, dan etika otonom membuat manusia selalu merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Kemana lagi tempat kita hendak melakukan kesalahan kalau Allah menjadi daya kontrol yang paling efektif di dalam kehidupan? Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Untuk hidup tegak mengimani Islam, amin, mengamalkan Islam, amin, mendakwahkan Islam, amin, dan bersabar di dalam Islam. Amin. Saya akhiri dengan satu ungkapan. Wa qad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'u lima jarahal lisan. Kalau pedang lukai tubuh, masihkan ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari? Untuk itu saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Aqulu qawli hadza. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka di zaman sekarang akhlak kita kepada Allah sering kena erosi, sering kena polusi. Mungkin karena sulitnya lapangan kerja, tingginya tensi ekonomi, persaingan hidup yang makin tajam, sulitnya mencari lapangan kerja, orang kadang-kadang nekat. Sedikit pertimbangan, picik pandangan, mudah melakukan potong kompas, sehingga terjadilah perbuatan-perbuatan yang memelencengkan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang terjebak mempercayai selain daripada Allah. Kadang-kadang terjebak di dalam mengagungkan yang selain daripada Allah lebih dari yang seharusnya. Terkenalah akhlak kita kepada Allah jaringan-jaringan erosi dan polusi. Kufur sebagai lawanan daripada tauhid merupakan sifat daripada orang yang tidak berakhlak kepada Allah. Bentuknya pertama bisa syirik. Syirik itu artinya meyakini ada Tuhan lain selain daripada Allah. Itu yang namanya syirik. Jadi percaya Tuhan ada, cuman Tuhannya kelebihan.
Itu yang disebut syirik, dan itu merupakan cerminan dari akhlak yang rusak kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkeyakinan Tuhan lebih dari satu, berkeyakinan bahwa Tuhan itu beranak atau diperanakkan, atau mengagungkan sesuatu sama dengan Allah, atau menjadikan yang selain Allah sebagai tujuan akhir daripada perjalanan kehidupan ini, maka itu sudah terjebak kita dalam musyrik. Dan syirik satu dosa yang tidak berampun. Bahasa kasarnya, yang namanya syirik itu jenis bapak moyangnya dosa. Saudara-saudara, sebab itu saya pesan, kalau memang terpaksa, biasanya yang tinggal di kota-kota besar itu kalau tidak kepengen dosa kan susah. Kalau terpaksa harus bikin dosa, cari yang kecil-kecil saja, yang kira-kira taubatnya gampang. Umpamanya pulang sholat Jumat nukar sendal, umpama, yaitu jelas dosa. Tapi dosa yang taubatnya agak mudah. Jangan sampai terjebak ke dalam syirik, menyekutukan Allah. Kalau sudah menyekutukan Allah, Allah dimadu, murka benar Allah kepada kita. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memberi ampun kepada orang yang menyekutukannya dengan sesuatu, tapi Allah mau mengampunkan dosa yang selain itu bagi orang yang dikehendakinya. Jadi orang-orang yang sudah terjebak syirik, menyekutukan Allah, meyakini ada Tuhan lain selain daripada Allah, meyakini Tuhan beranak atau diperanakkan, bagaimanapun baiknya mereka di dunia, bagaimanapun sosial jiwanya, bagaimanapun pemurah tangannya memberikan santunan dan pertolongan kepada orang lain, kalau sudah syirik, seluruh nilai kebaikannya akan tidak ada gunanya lagi. Karena tidak ada tempat nilai kebaikan itu bergantung. Sedangkan kita berbuat baik agar diterima oleh Allah. Kalau Allahnya marah kepada kita, siapa yang akan menerima nilai kebaikan itu sendiri? Ini bentuk yang pertama. Yang nyata-nyata menyembah berhala, syirik. Yang nyata-nyata beriktikad Tuhan lebih dari satu, syirik. Atau yang tersamar. Yang tersamar itu yang sering jadi penyakit kita. Saya sejak ada perkutut ini di rumah, perkutut. Saudara-saudara, yang merusak akhlak kepada Allah, yang merusak tauhid setelah syirik, bisa juga berbentuk nifak. Nifak itu sifatnya, orang yang punya sifat nifak disebut munafik. Asal katanya dari nafakun. Nafakun itu satu lubang yang punya dua muka, seperti goa, ada tempat masuk, ada tempat keluar. Maka munafik orang yang punya dua muka. Kalau bahasa kita, pandai bermain minyak di atas air. Manis jika berhadapan, balik belakang lain bicara. Sehingga apa yang dinamakan nifak, kata Imam Ali Al-Jurjani dalam kitab ta'rifatnya, izharul imanu bil lisan wa kitmanul kufri bil qalbi. Menyatakan, menampakkan iman dengan lidahnya, tapi menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Dengan kata lain, lidahnya mah iman, hatinya mah kafir. Padahal hati itu yang dilihat, padahal hati itu yang dinilai. Kenapa lidahnya mengaku iman? Ya mungkin karena kepepet, mungkin karena kepentingan, mungkin karena ingin mencari kelemahan orang, lalu dia pura-pura beriman. Tapi sesungguhnya hatinya kufur. Ini merupakan penyakit munafik. Dan terus terang, menghadapi orang munafik jauh lebih berat daripada menghadapi orang kafir. Kenapa? Munafik ini kan musuh dalam selimut. Mau dibilang musuh nyata-nyata, apalagi di zaman Rasul ya, ketika periode Madinah, berat sekali menghadapi orang munafik. Mau dibilang kafir, kalau ketemu assalamualaikumnya medok juga. Mau dibilang mukmin, di belakang ngegerundel.
nyari-nyari penyakit, nyari-nyari lantaran, mencari-cari gara-gara. Kalau kafir jelas kafirnya, kalau musyrik jelas musyriknya. Tapi munafik, di depan kita dia mengaku beriman, di belakang kita dia caci maki kita. Maka demikian rupa watak orang munafik Allah benci betul. Sampai dalam Quran orang munafik itu divonis innal munafikin fid darkil asfal minan nar. Orang-orang munafik di dasar jurang neraka yang paling bawah, keraknya neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sebab munafik sangat berbahaya, membahayakan umat, membahayakan agama. Di depan kita mereka ngaku pura-pura beriman. Kalau pidato luar biasa, memuji agama setinggi langit, menampakkan seolah-olah dia orang yang dekat dengan agama. Saudara-saudara, agama penting, agama mutlak. Tapi yang ngomong begitu agamanya apa? Remeng-remeng. Cuma sekedar lipstick, cuma sekedar dekorasi, cuma sekedar kamuflase. Buat ngibuli orang lain, dia mengaku beragama, mengatakan agama mutlak, menganggap agama penting, seolah-olah memperhatikan benar tentang tatanan kehidupan beragama, tapi sebenarnya di hatinya tidak lebih berkecamuk penyakit-penyakit kufur. Maka sifat munafik ini termasuk menodai tauhid, artinya merusak akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang ketiga yang juga merusak akhlak kita kepada Allah dinamakan riddah. Riddah itu sifatnya, orang yang punya sifat riddah disebut murtad. Murtad keluar dari Islam. Keluar dari Islam tentu tadinya di dalam Islam. Oleh satu perbuatan dia bisa menjadi murtad. Misalnya tadinya dia iman benar kepada Allah, tapi melarat. Kadang-kadang sehari masak, 3 hari libur. Akhirnya oleh kesulitan ekonomi dia tidak kuat. Ada yang menawarkan kebaikan, dibawain supermi, dibawain obat-obatan, diberikan beras. Goyah imannya. Keluar dia dari Islam, ikut agama orang yang memberikan pertolongan kepadanya, memilih kesenangan sebentar dengan mengorbankan kebahagiaan yang kekal. Maka orang semacam itu riddah sifatnya, murtad orangnya, keluar dari Islam. Dan yang menyebabkan kita murtad bukan cuma orang nyata-nyata memproklamirkan diri keluar dari Islam tapi lalu mengikuti agama orang lain, bukan cuma itu. Mengakui ada Rasul lagi sesudah Nabi Muhammad bisa menyebabkan kita murtad. Mengingkari nikmat Allah bisa menyebabkan kita murtad. Meyakini semua agama benar bisa menyebabkan orang menjadi murtad. Meragukan kesempurnaan dan kelengkapan Al-Quran bisa menyebabkan orang jadi murtad. Mengingkari sunnah bisa menyebabkan orang menjadi murtad. Banyak hal-hal yang bisa mendatangkan penyakit riddah dan membuat pelakunya menjadi murtad. Dan ini menodai akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi kufur iman, saudara-saudara. Nyata-nyata mengingkari Allah, baik dalam bentuk syirik, nifak, ataupun riddah. Kufur yang kedua dinamakan kufur nikmat. Apa itu kufur nikmat? Sitru nikmatil mun'im au ya'malu fi mukhalafatil mun'im. Menutup-nutup nikmat Allah, atau melakukan perbuatan yang menentang, bertentangan dengan kehendak yang memberikan nikmat. Jadi kufur nikmat pertama, nutup-nutupin Tuhan. Tuhan jalingin. Duit lu banyak amat, dari mana? Gua kerja. Lalu kerjanya nomor 1. Orang yang berakhlak kepada Allah, dia akan menjawab, kamu uangnya kok banyak, dari mana? Rizki dari Allah. Caranya, saya kerja. Kerja itu cara, rizki itu dari Allah datangnya. Bukankah di zaman sekarang kita sering terpeleset?
Ini merupakan cerminan dari rapuhnya akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena usaha saya memang, karena saya peras keringat banting tulang, tentu. Tapi sadarkah kita bahwa sepanjang yang bisa kita lakukan cuma berusaha, peras keringat banting tulang. Soal rizki, soal jodoh, soal maut, kitakah yang mengatur? Kitakah yang menentukan? Subhanallah. Manusia sungguh tidak berdaya menghadapi 3 hal paling pokok ini. Rezeki, kita cuma bekerja. Kitakah yang menentukan? Tidak. Kita berusaha saja, rezeki belum pasti dapat. Apalagi kalau kita tidak berusaha. Jangan terjebak dalam fatalisme. Belum perang udah nyerah. Emang dasar rezeki datangnya dari Tuhan, gak usah kerja, dan ntar juga kalau dia datang. Dari mana datangnya? Kerja saja belum tentu dapat rezeki, apalagi kalau tidak kerja. Yang jelas usaha perlu kepastian, itu urusan Allah. Ini akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jodoh juga begitu. Kita berusaha, kita berupaya, Allah menghendaki lain jadinya. Maut juga begitu. Siapa sih yang pengen ngadepi maut? Siapa sih yang pengen mati? Siapa sih yang pengen ketemu malaikat Israel? Tidak seorang pun kalau ditanya, kecuali mereka yang putus asa ya. Kalau otaknya masih normal, mau mati mesti belakangan dulu dikit. Tapi yang satu itu saudara, kalau dia sudah datang, tenaga mana yang bisa menolak? Kalau dia sudah berkunjung, kekuatan mana yang bisa menghindar? Kalau dia sudah ingin bertemu, kemana kita bisa melarikan diri? Manusia sepanjang yang dia lakukan hanya berusaha, tapi kepastian, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kufur nikmat, nutupin Allah. Dia merasa rezekinya adalah mutlak peras keringatnya. Seolah-olah Allah nggak punya peranan apa-apa di situ. Oh, ini kan saya bisa rumah begini karena saya kerja keras. Oh, ini mobil saya begini saya kerja keras. Peras keringat banting tulang keras. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahkumullah. Jadi menutup-nutupi Allah. Akibatnya nanti kalau dia berhasil, Allah ketutupan. Kalau dia gagal, orang lain dicaci maki, dicari kambing hitam. Yang kambing hitam kan mahal. Karena orang sering cari-cari kambing hitam. Jarang orang mau jujur kalau bertemu kesulitan lalu mencari sebab pada dirinya sendiri. Yang paling enak ya nyalain orang. Lo begitu. Orang lain yang paling enak kita salahin. Au ya'malu fi mukhalafatil mun'im, atau dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak yang memberikannya nikmat. Diberikan kita tangan, mulut sih nggak berhenti, terima kasih Tuhan, alhamdulillah saya dikasih tangan. Cuma nih tangan enteng mat nabokin orang mulu. Itu sudah mukhalafatul mun'im, bertentangan dengan kehendak yang memberikan nikmat. Diberikan harta, mulutnya mah basah, terima kasih Tuhan, alhamdulillah dikasih harta, tapi pelitnya minta ampun. Kikir, koret, medit. Ini juga termasuk kufur nikmat, mempergunakan suatu nikmat bertentangan dengan kehendak daripada yang memberikan nikmat itu sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya kufur iman memang lebih bahaya daripada kufur nikmat. Tapi jangan lupa, kufur nikmat bisa menyeret orang kepada kufur iman. Dan kalau Allah udah dialingin, Tuhan sudah dinomor duain, lama-lama kenapa dia tidak mendewakan dirinya sendiri? Mendewakan pangkatnya, mendewa-dewakan otaknya, mendewa-dewakan kemampuannya. Pada awalnya dia memang cuma kufur nikmat, tapi lambat laun
Kalau ini tidak diobati, secara pasti orang akan mengarah kepada kufur iman. Bisa berbentuk syirik, bisa berbentuk nifak, bisa berbentuk riddah. Saudara-saudara, oleh karena itu menjaga akhlak kepada Allah mutlak penting. Sebab apa? Kita tidak berakhlak kepada manusia saja, kita dikucilkan dari pergaulan. Kalau kita tidak berakhlak kepada Allah, dikucilkan oleh Allah. Hadis qudsi menyatakan, man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala balai falyakhruj min tahtis samai falyatlub rabban siwaya. Kata Allah, siapa orang yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepadanya dan tidak mau sabar terhadap ujian yang aku berikan kepadanya, falyakhruj min tahtis samai, persilahkan saja keluar dari kolong langitku. Waliyatlub rabban siwaya, tolong cari Tuhan lain selain daripada aku. Murka Allah, diusir, cuman gak kedengeran aja. Siapa yang tidak mau syukur terhadap nikmatku, siapa yang tidak mau sabar terhadap ujian yang aku berikan kepadanya, persilahkan keluar dari kolong langitku ini, cari Tuhan lain selain aku. Langit Tuhan yang punya, Tuhan kita lawan, diusir dari kolong langit, mau pindah ke kolong mana? Jadi jangan merasa kufur nikmat kan enteng. Iya, kelihatannya begitu, tidak sebahaya kufur iman. Tapi kufur nikmat ini merupakan anak tangga yang kalau kita sudah mulai naik, kita akan naik terus sampai kepada tingkat di mana kita mengalami kufur iman. Kalau sudah ke sana, maka akhlak kita kepada Allah terkenalah erosi, terkena polusi, hancur akhlak kepada Allah, dan itulah sumber kesengsaraan abadi. Kalau cuma kita tidak berakhlak kepada manusia, barangkali resikonya cuma kehidupan di dunia ini. Mungkin juga ada kehidupan akhirat. Tapi kalau sudah tidak berakhlak kepada Allah, dunia akhirat kita rugi dan celaka. Maka pada kesempatan ini saya mengajak, marilah jaga baik-baik akhlak kita kepada Allah. Satu kali kita bertauhid, sampai mati kita bertauhid. Satu kali la ilaha illallah, jangan tergelincir lagi kita keluar daripada kalimat itu. Satu kali kita bertuhankan Allah, jangan bertuhan yang lain selain daripada Allah. Jangan sekutukan Allah, jangan samakan Allah dengan sesuatu, jangan mengangkat yang lain sama agungnya dengan Allah. Sebab dengan demikian kita seolah-olah sudah mengotori akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi oleh karenanya akhlak kita kepada Allah merupakan basis daripada kehidupan beragama. Kalau itu sudah mulai rapuh, mulai terkena erosi dan polusi, mulai rusak, dikhawatirkan nanti nilai ibadah kita kepada Allah juga akan turut ambruk karenanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tugas yang kedua, memperbaiki akhlak manusia kepada sesama manusia. Kita tahu Islam sesuai dengan namanya adalah agama damai. Maka akhlak manusia kepada sesama manusia menempati porsi yang penting dalam kehidupan beragama. Bagaimana seorang muslim bergaul, bertata krama terhadap sesama manusia. Mari kita lihat lebih jauh persoalannya. Untuk memudahkan pembicaraan dari kacamata agama, kita kelompokkan saja manusia itu dalam dua. Pertama yang seiman, dan yang kedua yang tidak seiman. Yang tidak seiman itu kita sebut saja kufur atau kafir. Nah, kepada yang kafir pun kita diajarkan untuk berakhlak, apalagi kepada yang memang nyata-nyata seiman, sekeyakinan, seakidah. Kemanapun Islam datang, ke negara manapun ia masuk, ia tidak menaburkan kerusakan. Jadi tidak benar kalau orang pernah itu menggambarkan, saking sentimennya seorang orientalis pernah menggambarkan Nabi Muhammad di tangan kirinya Quran, di tangan kanannya pedang. Menggambarkan seolah-olah Islam dikembangkan dengan kekerasan. Sebenarnya tidak sama sekali.
Kalaupun dalam sejarah perkembangan Islam pernah terjadi perang, maka perang dalam Islam sesungguhnya apabila kita amati sejarahnya bukan untuk memaksakan agama, karena memang agama tidak bisa dipaksakan, tetapi justru untuk mempertahankan agama dari segala macam hambatan, rintangan, hinaan dan fitnahan. Tapi kemanapun yang jelas Islam masuk, dia tidak pernah membuat kekacauan, kerusuhan ataupun penghancuran. Candi Prambanan bahkan dipugar, gereja-gereja tidak ada yang dihancurkan oleh umat Islam. Kenapa? Islam agama damai. Soal agama, soal lakum dinukum waliyadin, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama, sebab nyata yang benar dengan yang tidak benar. Belum pernah ada orang kafir masuk ke perkampungan orang Islam lalu dikejar-kejar, diteriakin kafir, kafir, sunatin. Belum pernah. Kenapa? Islam menghormati orang lain agama. Nah, yang kafir ini macam-macam, saudara. Ada kafir harbi. Nah, ini kafir kerok. Ini kafir yang nyata-nyata memproklamirkan permusuhan kepada umat Islam. Nyata-nyata mengganggu ketenangan umat Islam. Kafir yang seperti ini yang boleh diperangi. Misalnya kita mau sembahyang Jumat dijagain. Nggak boleh sembahyang Jumat, getok palanya. Kafir harbi artinya tantangan perang datang dari mereka, bukan kita yang mulai. Mereka yang buka front. Prinsipnya umat Islam tidak boleh mencari-cari musuh, tapi pun tidak boleh lari kalau ketemu musuh. Musuh jangan dicari, ketemu jangan lari. Karena itu kesan seolah-olah umat Islam ini teroris, umat Islam ini destroyer, umat Islam ini sering menimbulkan keonaran, kerusakan. Sungguh satu fitnahan yang sangat keji. Umat Islam adalah umat yang cinta damai. Islam di masa perkembangannya masuki Eropa melalui Selat Gibraltar, Jabal Tariq, memasuki Spanyol. Islam tidak pernah meruntuhkan gereja. Islam tidak pernah membunuh orang-orang Nasrani. Bahkan Islam mewariskan peradaban dan kebudayaan yang begitu tinggi nilainya di bidang ilmu pengetahuan. Sampai ketika itu Barat banyak mengkaji ilmu pengetahuan dari dunia Islam. Buku-buku berbahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Yunani, dipelajari oleh para cendekiawan di negeri Barat sana. Mereka mengambil manfaat yang banyak dari masuknya Islam ke Eropa. Sementara gereja tetap berdiri dengan megahnya. Kuil-kuil tempat peribadatan tidak satupun yang diusik-usik. Kenapa? Islam agama yang cinta damai. Asal dia tidak diganggu, asal kehormatannya tidak dihinakan. Jadi kafir harbi, kafir yang nyata-nyata nantang perang, ngajak berkelahi. Itu kafir yang nyari penyakit. Kafir harbi ini boleh diperangi dengan catatan mereka yang memang mulai. Yang kedua kafir zimmi. Kafir zimmi, kafir yang hidup di tengah mayoritas muslim, tapi mereka mau hidup dengan aman, damai, tenang. Mereka wajib dilindungi. Bahkan Nabi pernah memberikan satu jaminan, man azazimmiyan faqad azani. Siapa yang mengganggu orang kafir zimmi sama saja dengan mengganggu saya. Kehormatannya dijaga, harta bendanya dilindungi, anak istrinya pun dilindungi. Dan ini jadi kenyataan. Saudara bisa lihat di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, orang-orang kafir di luar Islam hidup dengan tenang, aman, damai. Di Saudi Arabia, di luar tanah haram, di luar Mekah dan Madinah, banyak orang-orang kafir mencari nafkah. Mereka tenang, aman, dilindungi undang-undang. Begitu di Mesir, begitu di negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini. Kehidupan beragama menimbulkan gairah, rukun, tenang, aman, damai, sepanjang tidak saling ganggu, tidak saling usik, menghargai orang yang sudah beragama.
tidak menjadikan penganut suatu agama sebagai sasaran dari dakwah agama lainnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi memang oleh Al-Quran kita dianjurkan asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Tegas kepada orang kafir, kasih sayang kepada sesama muslim. Tapi tegas bukanlah berarti marah-marahan, bukan berarti musuh-musuhan, bukan ngajaki perang. Tegas dalam arti punya garis tentang kehidupan beragama, lakum dinukum waliyadin. Soal kehidupan sosial, mari kerjasama. Bangun jalan, ayo rame-rame. Siskamling, mari bebarengan. Bikin puskesmas, mari sama-sama. Tapi kalau sudah soal agama, itu tidak perlu ada toleransi agama. Yang perlu toleransi antar umat beragama. Kalau umatnya mau kerjasama silakan, tapi tidak menyangkut soal ibadah. Jangan kerjasama di bidang ibadah. Itu kerjasama yang salah pasang, saudara-saudara. Sehingga dengan demikian toleransi adalah menyangkut kehidupan antar umat beragama. Sedangkan agama sendiri punya kapling yang nyata. Sehingga dengan demikian tegas kepada orang kafir dalam arti kita punya satu kepribadian. Tidak ngambang. Enggak, lalu kalau ditanya orang, sebenarnya agama lu apa sih? Ah, gua mah gimana musimnya aja. Agama pakai musim kayak rambutan. Akhirnya ya begitu, musim-musiman. Ke masjid kelihatan, ke gereja hayo, ke candi nongol, ke apa? Bingung malaikat bagaimana nyatetnya nih bocah ini. Di mana aja ada. Kita punya satu kepribadian. Saya muslim dan garis saya ini, lakum dinukum waliyadin. Bagi Tuhan persilakan agama Tuhan, bagi kami agama kami. Kami hormati Tuhan, Tuhan hormat kepada kami. Tapi soal agama, kaplingnya jelas. Kerjasama, mari urusan muamalah, bidang sosial. Yuk kita siskamling sama-sama dengan orang lain agama. Mari jaga kerukunan, kesatuan, persatuan, kekompakan. Perbaiki jalan yang rusak, mari sama-sama. Mendandani jembatan yang runtuh, mari sama-sama. Tapi sembahyang, kaplingnya lain-lain. Sebab Nabi juga dulu pernah ditawarkan begitu loh sama kafir jahiliyah dulu, Quraisy itu. Sudah Muhammad, sekarang begini saja, kita join aja daripada marah-marahan. Hari ini saya oke, menyembah Tuhanmu Allah. Besok gantian kamu menyembah Tuhan kita, Latta, Uzza, Manat dan Hubal. Turun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Soal ibadah kaplingnya jelas, tidak boleh dicampur adukkan. Sebab kalau tidak, kita akan mulai kehilangan identitas diri. Dan disitulah krisis kehidupan keyakinan beragama dimulai. Dari krisis identitas. Hujan gede kan mulainya gerimis dulu. Di mana-mana ya gerimis dulu. Gerimis makin lama makin gede. Kita akan mulai dengan kehilangan identitas diri. Dari sana nanti kita malu mengakui keislaman kita. Kalau orang Islam malu mengakui keislamannya, ini kan ironi, menyedihkan. Ngakui Islamnya saja malu, menonjolkan keislamannya malu. Tidak ada rasa bangga beragama. Padahal ini modal dasar. Hanyalah dengan rasa bangga beragama kita lalu konsekuen. Bukan bangga yang tidak konsekuen. Wah, pokoknya kan gua kan Islam. Agama yang paling benar. Tapi hidupnya sendiri jauh dari tuntunan Islam. Itu bangga yang tidak beralasan. Bangga yang tidak perlu dibanggakan sebenarnya. Kebanggaan yang membuat kita konsekuen dan dekat dengan kehidupan beragama. Jadi dengan demikian saudara-saudara, kepada non-muslim kita juga harus berakhlak. Bukankah ini sudah dicontohkan oleh Rasul? Bagaimana beliau disambiti orang di Taif, yang menyambiti malah didoakan. Bagaimana Suraqah mau membunuh beliau, malah Suraqah didoakan. Bagaimana Abu Jahal dan Abu Lahab saking mangkalnya. Ini Abu Jahal pernah gali lubang di kamarnya sendiri, di depan tempat tidurnya. Setelah dia gali lubang, ditutupin pakai keraras korma. Lalu dia tarik selimut, belagak meriang. Dia pesan pesuruhnya,
bilangin Muhammad encangnya meriang. Pamannya sakit, minta ditengokin. Nabi dengan segala husnuzonnya berangkat nengokin. Abu Jahal dari balik selimut ngintip. Ah, itu dia Muhammad, itu dia tuh. Dia tuh, masuk Dani, masuk. Mulai dia jalan, seneng Abu Jahal. Ah, terus dah. Begitu ke pelosok, masuk ke lubang, gue pendem terus lalu. Memang niatnya mau mencelakakan Nabi. Sudah tinggal beberapa langkah lagi Nabi akan berjalan ke arah lubang itu. Malaikat Jibril ngasih tahu, Muhammad, Abu Jahal pamanmu cuma pura-pura sakit. Di depan tempat tidur itu ada lubang sudah dia gali untuk menjerumuskan kamu. Sudah balik pulang. Balik badan Nabi. Sudah hampir mau melangkah, kakinya malah muter pulang. Abu Jahal yang lihat Nabi sudah hampir jatuh nggak jadi, balik pulang. Lupa kalau lagi sakit. Udah Muhammad buruan sini. Ke pintu dia kejar. Dia lupa sama lubang yang dia gali. Begitu dia kejar, dia yang ke pelosok masuk ke dalamnya. Sejak saat itu ada pepatah, man hafara hufratan waqa'a fiha. Siapa yang suka nggali lubang, dia sendiri bakal terpelosok ke dalamnya. Jatuh dia ke lubang yang dia gali. Padahal ya paling banter 2 atau 3 meter paling dalam. Dari dalam lubang itu dia teriak-teriak, Muhammad, tolongin, pamanmu kecebur. Kasih tahu Muhammad, kasih tahu, datang lagi lah pesuruhnya. Muhammad, pamanmu Abu Jahal kecebur, minta tolong diangkatin. Sudah diulur tambang, habis sambung lagi, nggak bisa sampai. Masa iya, cuma kamu yang bisa nolong. Apa yang dilakukan Nabi? Balik mau nolongin. Akhlak. Kita kalau ada orang gali lubang buat nyeburin kita, dia sendiri yang kecebur. Gorok gua kagak lemin loh. Mati sekalian dah. Nabi mah enggak, balik nolongin tuh Abu Jahal. Kenapa paman kecebur? Iya Muhammad, tolong, tambang udah diulur-ulur, sambung-sambung nggak sampai. Aduh kasihan paman, nih pegang tangan saya. Nabi cuma ulurin tangan, nyampe dipegang oleh Abu Jahal. Diangkat ke atas. Nyampe atas, apa kata Abu Jahal? Tambang bergulung-gulung nggak nyampe, kamu cuma pakai tangan doang kok bisa Muhammad, hebat banget sihirmu. Mukjizat dia bilang sihir, udah ditolongin nyelak lagi, kan yang enak kita injak palanya. Orang dulu bilang wah katanya nolongin anjing kejepit, udah selesai ditolongin malah yang nolong digigit. Saudara hadirin yang saya hormati, kepada orang-orang kafir kita harus berakhlak, menghormati mereka, tidak memaksakan satu keyakinan dalam batas-batas yang ditolerir oleh agama, yaitu pada masalah-masalah sosial dan muamalah. Itu kepada non-muslim, apalagi kepada sesama muslim. Baik akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada jiran atau tetangga, itu semua termasuk dalam akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kita kepada orang tua, kadang-kadang kita orang timur ini ketularan orang barat. Engkongnya dianggap CS. Salaman main kedet aja, halo kong. Engkongnya behalo dibengong. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, akhlak yang tua kepada yang muda, akhlak yang muda kepada yang tua, kepada jiran dan tetangga, kepada sanak famili dan handai tolan, pendeknya kepada sesama muslim. Tetangga ada haknya, ada hak tetangga yang kalau kita berakhlak itu harus dipenuhi. Contoh kecil, kalau saya beli radio, itu saya dong boleh berpikir, ini radio saya beli pakai uang saya setel di rumah saya, sekeras-kerasnya ada apa sama orang lain? Radio gua, yang beli gua pakai duit gua, gue setel di rumah gue, ada urusan apa sama orang lain? Itu kalau menurut saya. Tapi tetangga sebelah saya kan bisa juga ngomong begitu. Mata gue, yang ngantuk gue tidur di rumah gue, kenapa suara radio lu masuk kemari?
Ketika itulah lalu kebebasan saya nyetel radio dibatasi oleh kebebasan tetangga saya yang mau tidur. Ini sudah akhlak namanya. Umpamanya lagi ada Nabi ajarkan, iza tobakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Kalau kamu masak sayur, banyakin kuahnya, bagiin tetangga kamu. Bukan bagiannya itu yang jadi soal, tapi akhlak kepada tetangga. Udah tahu tetangganya kelaparan, diseksa, goreng ikan asin, se-RW baunya ngayap, kembang kempis orang nungguin. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi dengan demikian, kalau sudah kembali kepada orang-orang yang nilai imannya sama dengan kita, apapun organisasinya, apapun baju yang mereka pakai, kaos yang mereka pakai, jaket yang mereka pakai, kalau sudah seakidah, seiman, jaga akhlak kita. Pendapat boleh berbeda, kaos boleh tidak sama, jaket boleh beraneka warna, bendera boleh beragam-ragam, tapi ukhuwah Islamiyah ini utamakan. Adalah lebih baik mencari persamaan dalam kehidupan dan bukan memperbesar perbedaan. Hanyalah dengan mengembangkan nilai-nilai akhlak semacam ini, toleransi tidak hanya diperlukan kepada yang non-muslim, kepada sesama muslim pun toleransi. Artinya apa? Jangan memponis amalan orang lain. Yang usoli, yang tidak usoli, berjalanlah menurut keyakinannya masing-masing. Jangan lalu memponis, itu namanya nggak toleransi. Kamu nggak pakai usoli ya? Enggak. Brengsek. Kamu pakai usoli ya? Iya. Bid'ah. Lah dua-duanya kagak yang benar. Kalau yang sembahyang kagak benar, bagaimana yang kagak sembahyang? Apa itu yang benar? Toleransi, setuju dengan perbedaan pendapat, jangan memponis amalan orang lain. Karena kita hanya beramal, hak menerima adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sebentar-bentar mencap bid'ah, dolalah, finnar, neraka. Kayaknya neraka kapling orang tuanya kali. Gampang bener masukin orang ke neraka. Kita kadang-kadang bisa toleransi dengan orang luar, tapi kepada sesama muslim toleransi tidak sanggup kita adakan. Mengklaim merasa kita yang benar, orang lain salah semua, itu tidak toleransi namanya. Mentang-mentang jadi ustadz, nih satu-satunya ustadz di sini ya, semuanya mesti ngaji kemari. Kalau nggak ngaji kemari, Islamnya kurang tapi benar. Toleransi, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lapang dada menghargai orang yang berbeda pendapat, apalagi kalau perbedaan pendapat itu menyangkut hal-hal yang tidak prinsipil, menyangkut hal-hal yang sekunder dalam kehidupan beragama, menyangkut masalah-masalah yang dalam bahasa fikih disebut soal-soal furu'iyah. Tidak usah menyebabkan kita bersih tegang. Kepala sama hitam pendapat boleh berbeda dan halal. Bahkan Nabi mengatakan, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat di kalangan umatku bahkan menjadi rahmah. Sepanjang perbedaan pendapat itu diiringi dengan rasa toleransi. Tapi kalau sudah main baku hantam, main klaim, memponis orang lain, akhirnya timbullah keretakan. Jangan heran kadang-kadang satu masjid dua kelir. Ya soal kelir boleh kelar-kelir, boleh kelar-kelir, tapi kalau harus terlalu mencolok menyebabkan timbulnya keretakan, saya kira yang akan turun bukan lagi rahmah tapi bala. Bala akan menimpa kita, jatuh kita menjadi umat yang lemah. Oleh karena di antara kita sendiri, sesama kita tidak pandai bertoleransi, tidak lapang dada. Ada anak muda kelihatannya mau majuan dikit, yang tua curiga. Nih kalau dia maju pasaran gua bangkrut dong nih. Lalu ditekan tuh anak ditekan melejit.
Kadang-kadang yang tua maksudnya baik, mau memelihara, yang muda salah terima. Kan tua kejemur. Dari dulu sampai sekarang gitu-gitu doang. Anak kemajuannya. Padahal yang tua barangkali maksudnya juga baik, mau memelihara. Sebenarnya kalau kita bisa mencoba mencari titik temu dengan alur komunikasi, tidak merasa diri yang paling benar, tapi toleransi, boyak menerima pendapat orang lain, setidaknya mau mendengar omongan orang. Yang susah kalau udah kena penyakit nggak mau ngerti omongan orang, nggak mau nerima pendapat orang. Kodok di kolong tempayan, cukeng kayu asem, asal ijo udah ijo aja ijo dah. Nggak ngerti omongan orang, yang kayak begini yang orang jadi kesandung. Oleh karena itu saudara-saudara, alangkah nikmatnya kehidupan ini apabila kita menyadari kita ini ummatan wahidah, satu umat yang satu, yang diikat dengan akidah. Kalau kepada yang non muslim saja kita diajarkan untuk berakhlak, apatah lagi kepada yang seiman, seakidah, sekeyakinan. Wajarkah perbedaan pendapat yang kecil-kecil lalu menyebabkan kita bertolak belakang, cerai-berai, centang perenang? Bila bertemu di jalan yang satu menyisih ke kiri, yang lain menyingkir ke kanan. Kalaupun juga bercampur di tengah kumpulan orang banyak, persis air dengan minyak. Yang atu melengos, yang atu madep mojok. Orang lain senyum, dia mau pada manyun. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, realita ini walaupun tidak enak, pahit, tapi masih hidup di sebagian masyarakat kita. Ini yang perlu kita atasi. Soal toleransi kepada orang lain, sejarah sudah membuktikan. Mari kita jangan cuma bisa mengajak orang lain, umat lain untuk bertoleransi dengan kita, tapi kepada sesama kita. Toleransi ini perlu kita tegakkan, perlu kita bina. Terutama di dalam kita menuju bentuk ideal daripada konsep ukhuwah Islamiyah ini, yang memang selalu kita akan cari bentuk-bentuk idealnya sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh umat. Perbedaan organisasi, perbedaan kepentingan organisasi tidak seharusnya menyebabkan kita merasa meremehkan orang lain dan mengangkat diri, mengklaim diri sebagai yang ter. Jadi dengan demikian, apabila yang pertama tadi akhlak kepada Allah dinamakan hablum minallah, maka yang kedua ini merupakan hablum minan nas. Jikalau baik akhlak kita kepada Allah, baik akhlak kita kepada manusia, nikmat rasanya menjalani kehidupan. Kadang-kadang orang akhlaknya kepada manusia baik, tapi kepada Allah tidak baik. Hormat sama yang tua, menyayangi yang muda, sama tetangga rukun, tapi sama Tuhan nggak mau sujud. Ini baik kepada manusia, tapi tidak berakhlak kepada Allah. Atau sebaliknya, sujudnya sama Allah mah tekun, bener, khusyuk, bahasanya juga fasih, luar biasa. Tapi sama manusia sombong, takabur, ujub, merasanya dia doang yang paling benar. Sebab iblis itu ya, itu kadang-kadang datang lewat hati, dan memang selalu markasnya di situ. Kalau dia tidak bisa menggoda kita dengan yang lain, dia tumbuhkan sifat ujub. Dia bisikin, wah memang di kampung ini yang paling banyak ibadahnya ente, yang lain mana, lihat tuh kerocok semua. Lalu di hati orang itu tertanam sifat iya ya. Nah, tatkala iya ya, dia sudah terkena serangan iblis. Akhirnya apa? Orang lain diremehin. Asalnya kagak mau sembahyang aja diajak salaman udah najis aja dah. Ketemu juga mukanya ditekuk 4. Akhirnya bukan ngajak malah ngenyek, ngina. Lah orang dihina makin jauh, makin tidak tersentuh. Bukan cara itu yang diajarkan oleh Rasul. Bahwa orang tidak mau sholat, tugas kita mengajak. Soal dia tidak sholat, itu dosa dia kepada Allah. Saudara-saudara kaum muslimin, ujub disuntikkan oleh iblis ke dalam hati kita.
Sujudnya kepada Allah benar, tapi akhlaknya kepada sesama manusia. Merasa paling benar sendirian, merasa orang lain salah semua. Pokoknya kalau di luar lingkungannya udah kagak bener aja udah bahaya. Saudara-saudara, ini juga penyakit yang disuntikan oleh iblis. Sebab iblis itu tipu dayanya luar biasa, strateginya lihai. Makin tinggi kualitas iman, ya makin berat upaya iblis untuk menjerumuskan kita. Karenanya saya mengajak, marilah kita bertoleransi, baik kepada non-muslim, lebih-lebih lagi kepada sesama muslim yang kebetulan berbeda baju, berbeda kaos, berbeda organisasi, lain bendera yang dibawanya. Tapi toleransi mari kita canangkan. Kita terikat oleh ukhuwah Islamiyah. 2. Yang ketiga, akhlak manusia kepada makhluk Allah lainnya di luar manusia. Saudara-saudara, dengan berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada sesama manusia, berakhlak kepada makhluk Allah di luar manusia, baik flora maupun fauna, maka mudah-mudahan akan terciptalah satu ekosistem, satu lingkungan hidup yang membuat kita nikmat menjalani kehidupan ini. Inilah saja yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Marilah kita membina nilai-nilai akhlak walaupun berat tantangannya. Sungguh lebih baik rakyat rendah yang berakhlak tinggi daripada pejabat tinggi yang berakhlak rendah. Karena nilai manusia pada akhirnya ditentukan oleh akhlaknya itu. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi